LY-1, sering disebut Liao Yuan 1, diperkenalkan ke publik saat parade militer pada 3 September 2025 lalu dan digambarkan sebagai sistem laser tenaga tinggi yang dirancang untuk perang defensif laut, dipasang di kapal atau pada platform bergerak atau land base. Menurut laporan media militer dan analisis, keluaran daya yang diklaim untuk LY-1 berkisar dalam puluhan hingga ratusan kilowatt. Beberapa artikel menaksir sekitar 180 hingga 250 kilowatt, dan sistem ini memiliki aperture dan plat pantul atau pencitraan yang besar dibandingkan pesaing asing yang dipublikasikan, serta susunan sensor optik dan IR untuk pelacakan target. Penampakan parade menunjukkan LY-1 dapat dipasang pada truk HZ-141 untuk versi darat atau dikembangkan ke versi kapal. Beberapa laporan juga menyebut ada uji coba prototipe serupa pada kapal pendarat tipe 071 pada 2024. Keunggulan operasional yang sering dikemukakan oleh pihak Tiongkok dan analisis antara lain adalah biaya intersepsi yang sangat rendah per tembakan. Laser menembak dengan energi listrik sehingga tidak perlu rudal mahal. Waktu respon hampir seketika karena cahaya bergerak dengan kecepatan tinggi, serta kemampuan untuk menonaktifkan sensor atau optik atau elektronik atau memang membakar atau damage target kecil seperti UAV, rudal jelajah atau hulu ledak kedekat menjadikannya ideal sebagai lapisan terakhir pertahanan udara di dekat kapal atau pangkalan pantai. Selain itu, desain yang memungkinkan penambahan unit-unit daya modular disebut memberi ruang untuk skala output yang lebih besar di masa depan, sehingga sistem dapat disesuaikan antara fungsi dazzler atau mengganggu sensor dan efek destruktif. Meski demikian, soal apakah LY-1 sudah diproduksi massal dan siap operasi, bukti publiknya masih terbatas. Pemerintah dan media negara menampilkan unit LY-1 dalam parade dan artikel resmi menyebutnya sebagai senjata dengan kapabilitas tinggi, serta ada laporan uji coba dan beberapa unit yang dipajang. Namun bukti independen tentang penugasan luas pada kapal-kapal aktif atau distribusi masif ke angkatan laut belum terbuka untuk publik. Dengan kata lain, LY-1 sudah memasuki tahap demonstrasi publik dan ada indikasi prototipe atau uji coba lapangan. Tetapi klaim tentang produksi massal atau kesiapan operasional skala besar perlu diperlakukan hati-hati sampai ada konfirmasi lebih lanjut dari pengamatan lapangan atau pernyataan resmi yang lebih rinci. Selain kelebihan yang dimilikinya, ada juga batasan teknis yang penting diingat. Efektivitas laser sangat dipengaruhi oleh kondisi atmosfer, hujan, kabut, aerosol, garam laut yang dapat mengurangi jangkauan dan daya hantamnya. Kebutuhan daya yang besar dan manajemen panas atau thermal pada platform kapal menuntut instalasi sumber daya dan pendinginan yang kuat, serta ada batasan terhadap kecepatan target. Misalnya, rudal balistik berkecepatan sangat tinggi dan kebutuhan pelacakan sangat presisi untuk mempertahankan paparan laser cukup lama agar terjadi kerusakan. Akhirnya klaim performa, misalnya angka kilowatt dan kemampuan menghancurkan misil, berasal sebagian dari publikasi militer Tiongkok dan analisis media yang berguna sebagai indikator perkembangan teknologi, tetapi bukan bukti tak terbantahkan tentang efektivitas operasional di medan tempur. Jadi, LY-1 direpresentasikan sebagai lompatan penting dalam kemampuan direct energi Tiongkok. Dengan klaim daya tinggi, ratusan kilowatt, cocok untuk peran anti-drone atau anti-misil pada jarak dekat dan sebagai pelengkap sistem rudal. Namun, status produksi massal dan efektivitas lapangan masih memerlukan verifikasi independen, sehingga klaim pihak pembuat harus dipandang sebagai campuran antara fakta atau uji atau demonstrasi dan narasi strategis. Bagaimana kira-kira? Ada yang ingin ditambahkan? Langsung saja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.